Wih, bahaya banget ya, Fis. Wah, lewat HP doang Bisa malah. kayak gitu ya? Iya. Waduh. Yang kamu pernah nggak sih nerima SMS yang ada link nggak dikenal Oh, iya pernah. dan dari nomor Pernah, yang nggak pernah. dikenal Iya, atau pernah. email mungkin? Bahaya banget itu yang Pernah jangan, itu, pernah. jangan diklik itu, bahaya itu. Karena ini kan ada satu kasus lama nih. Ini aku mau nyampein satu kasus lama soal spyware lah. Jadi dia itu aplikasi yang bisa menyusup ke HP kita. Wah, gitu loh. bahaya. Dan ini kita sampaikan berdasarkan informasi dan datanya ya. Karena Iya. udah ada investigasi jurnalistiknya Ya, nih. kita disclaimer dulu. Iya, betul banget tuh. Jadi ini ada investigasi jurnalistiknya dari Washington Post, The Guardian, The sama Guardian. Citizen Lab. Citizen. Nama proyek ini kan, itu proyek Pegasus. Pegasus. Jadi ini suatu aplikasi lah, aplikasi untuk memata-matai atau menyusup di HP korbannya. Wow. Aplikasi Pegasus ini dari NSO Group, dari itu tuh, negara Israel. Jadi proyek Pegasus ini proyek spyware. Iya, Jadi untuk memata-matain orang, iya. di mana dia itu mungkin orang penting, Iya, iya, bahkan iya. sampai presiden loh kena. Dan ini proyeknya itu resmi ya, dan legal gitu loh. Legal. Jadi memang dijual ke beberapa negara, tapi hanya untuk pemerintahan aja. Bahayanya di situ. Iya. Jadi kita tuh kayak dimata-matai oleh software yang legal. Iya, iya, iya. Iya. Kalau misalkan ilegal, itu kan kita bisa apa ya, defend dengan nuntut atau apa. Ini legal. Iya, coy. iya, iya. Gitu loh. Ya, dan Pegasus ini kan sistemnya itu nggak kayak aku tadi bilang yang berupa link diklik, dia itu bisa zero click exploit. Jadi tanpa ada interaksi apapun nih ke HP calon yang mau dimata-matai ya, calon korbannya ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa nyusup aja aplikasinya. Wah, itu halus banget itu. Ngeri banget itu, bener-bener karena nggak ada tanda apapun ya, Iya. udah bisa masuk ke HP kita, bisa nyusup ke HP kita. Betul, betul, kayak betul. gitu. Dan kalau Pegasus ini udah masuk di HP kita ya, bisa baca kontak kita, email kita, SMS kita, semua data yang ada di HP itu. Nyalain kamera. Dan bisa tanpa itu ya, tanda-tanda kameranya bisa nyala sendiri Iya. gitu, dan juga mikrofonnya. Jadi benar-benar udah full kontrol lah di HP-nya itu. Iya. Terungkapnya itu di 2016. 2016. 2016. Dari kita disclaimer dulu, dilansir dari The Citizen Lab. Citizen Lab, iya betul. Itu ada aktivis HAM dari Uni Emirat Arab yang ngebongkar Iya, gitu. iya, iya. Ya benar banget ya. Dan nama Iya. aktivis HAM ini adalah Ahmed Mansur ya. Ahmed Mansur. Dan dia diduga itu menerima sebuah SMS ya, yang SMS ini ketika diinvestigasi nih, dia itu mengarah ke Pegasus itu. Jadi dia jadi korban pertama lah yang terungkap di tahun 2016 oleh Citizen Lab itu. Nah, pihak dari Uni Emirat Arab ini tidak menyangkal dan tidak mengkonfirmasi. Iya, 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 iya. Dari pembuat sistem itu, dari NSO Group itu juga nggak memberi komentar Iya, iya, gitu loh, terkait apa indikasi serangan itu. Dan terkait target individu ya. Iya, betul. Dan pada tahun 2021 ya, ada Forbidden Stories dan Amnesty International ya. Dia itu memimpin investigasi besar bernama Pegasus Project. Jadi nama investigasinya itu diambil dari nama projectnya itu tadi ya. Mereka bekerja sama dengan 17 media internasional lainnya untuk menganalisa daftar dari 50.000 nomor telepon yang diduga nih jadi target si Pegasus ini. Oh my Ada God. 50.000 nomor Banyak pada saat itu, banget. banyak banget. Bener-bener Gila sih. ya masif banget lah ya Iya. aplikasinya. Jadi yang 50.000 itu nggak otomatis semua langsung terjangkit sama Pegasus gitu, Iya, iya, enggak. iya, iya. Cuman tuh dari amnesty.org itu puluhan Puluhan ya? yang Puluhan teridentifikasi Ya. terjangkit Pegasus. Wow. Ya tetap Gitu. aja banyak ya. Ya banyak, Puluhan itu. coy. Oke. Apalagi orang-orang yang Orang-orang penting. berpengaruh. Iya. Jadi ada beberapa laporan ini terindikasi dari beberapa negara yang jadi member Pegasus. Ada India, Iya. ada Meksiko, ada Hungaria, ada Maroko, UEA, dan Spanyol. Nah, untuk yang di Spanyol ini agak unik ya. Jadi Spanyol ini identifikasi penggunanya itu badan intelijennya mereka, si CNI. Oh gitu. Dan yang jadi korban itu, ini dugaan dari Reuters.com ya. Dan dugaannya itu Pedro Sánchez, si Perdana Menterinya Spanyol, itu jadi korban. Dan juga Menteri Pertahanan Spanyolnya, si Margarita Robles, kayak gitu. Tapi uniknya di Spanyol ini yang
diduga pengguna malah jadi korban. malah jadi korban Iya, juga. iya. Unik banget kan? Tapi oleh pihak Spanyol ya disangkal. Jadi pihak Spanyol ini menyampaikan kalau serangan itu ilegal dan Ilegal. tidak dilakukan oleh si CNI ini, si Badan Intelijennya Spanyol sana. Nah, kasus Pegasus ini memicu perdebatan besar terkait itu ya pengawasan pemerintah ya dan juga privasi digital. Organisasi seperti PBB, Uni Eropa dan juga organisasi HAM lainnya yang besar-besar itu ya, mereka menentang keras menyerukan terhadap pembatasan program-program semacam ini nih ya. Iya. Jadi karena ya itu tadi benar-benar melanggar hak asasi manusia banget kayak Iya. gitu. Bahkan Amerika memasukkan NSO Group ini, Fis, ke dalam daftar hitam perdagangan pada tahun 2021 dengan membatasi perusahaan Amerika untuk menjual teknologi Ke NSO ke Group. NSO Group. Iya. Jadi yang Pegasus Project ini ya, kalau yang aku baca-baca itu ya, sebenarnya Pegasus Project ini dijual secara legal itu ke berbagai negara ya. Dia itu tujuannya untuk memantau aktivitas ilegal dari mulai teroris, jadi gitu dari ekstremis gitu dari suatu negara. Tapi beberapa negara itu dia menyalahgunakan gitu loh. Betul. Jadi malah digunakan untuk mengawasi kayak aktivis, jurnalis, bahkan pemerintahnya sendiri, ya gitu. Ya kalau kita lihat ya teknologi semacam ini itu punya dua sisi ya. Satu sisi itu bagus banget buat memantau kegiatan-kegiatan yang ilegal di suatu negara ya. Ya, untuk keamanan. Iya betul. Untuk keamanan. Tapi ya itu tadi di sisi lainnya kalau disalahgunakan bisa bahaya banget nih. Jadi bisa justru memata-matai kayak itu tadi aktivis, jurnalis Iya, gitu. betul. Dan salah satu korbannya kita udah sebut tadi di awal ya si Iya. Ahmed Mansur itu. Ya itu kan ya melanggar privasi juga gitu. Iya loh. betul banget itu. Dan itu sih aku mikir gini ya, kalau kamu ingat pada tahun-tahun 2016 itu kan di atas 2016 deket lah, jadi HP itu mulai ada itu muncul titik hijau di pojok kanan ketika kita buka kamera dan juga buka mic gitu. Oh, kamera depan. Iya. Oh, iya betul. Kamera semua kamera. Iya, iya. Jadi, nah ini aku akhirnya mikir, oh mungkin gara-gara kasus ini terungkap oleh para jurnalis, akhirnya di HP ini memunculkan fitur itu, jadi supaya tahu kalau HP atau kalau mikrofon atau kamera kita lagi dipakai kayak gitu. Iya, lagi aktif. Iya, lagi aktif. Betul. Jadi ada awareness yang terbangun ya dari perusahaan-perusahaan yang memungkinkan produknya itu dibobol oleh Pegasus ini. Iya. Tapi rata-rata ya, Fis ya, rata-rata itu perangkat iOS loh. Iya. Mulai dari iMessage bisa, Iya. Face ID, terus masuk ke email juga bisa. Tapi rata-rata tuh ke iOS gitu loh. Android ya nggak seberapa sih. Dan bahkan Apple ini sampai pernah menggugat NSO Group ya? Iya. Iya. Betul. Menuduh mereka membobol produk Apple gitu. Tapi NSO Group nggak menyangkal Iya. dia Bersikeras mereka hanya menjual ya, itu tadi hanya menjual ke pemerintah ke gitu. pemerintah. Jadi untuk tujuan yang sah dan ya positif lah ya. Ya ini bahaya banget sih para karena teroris itu. iya, karena memang apa ya, itu legal tapi disalahgunakan. Iya. Maksudnya kita tuh diserang dengan barang yang legal gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Bahaya banget. Nah itulah kenapa kita itu harus itu ya hati-hati ya kalau kita nerima SMS dari nomor yang nggak dikenal, terus ada link-linknya itu jangan diklik deh. Karena kan beberapa berita kan juga di lokal ada ya, tapi itu yang pakai link ya. Jadi dia klik linknya nanti mengarah ke suatu website kayak gitu, terus disuruh transfer bla 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 gitu jangan ya. Jadi Nah, itu penipuan banget. itu. Iya. Ya biasanya sih yang kayak gitu-gitu kasusnya menurut berita lokal ya itu orang-orang ya mohon maaf orang-orang yang udah lanjut usia gitu yang dimanfaatkan dan orang-orang yang memang agak-agak gaptek ya sama teknologi dia nggak paham jadi diklik aja ngikutin aja akhirnya. Jadi ya itu tadi tertipu lah pada akhirnya. Makanya kita harus benar-benar aware dengan device kita ya, jangan sembarangan login ini itu. Iya, udah pakai smartphone yang pakai juga harus smart. Iya, Gitu. karena bahaya banget kalau udah kebobol ya bisa kayak gitu tadi. Iya, itu bisa melakukan panggilan loh. Kalau misalkan terjangkit sama Pegasus, bisa melakukan panggilan sendiri, bisa SMS sendiri, bisa pengoperasian HP ini bisa diambil alih semua sama Pegasus gitu loh. Iya. Dan ini berita fakta ya, bukan teori-teori konspirasi atau apa, karena memang udah dirilis secara jurnalistik juga ada. Kalian bisa cari sendiri ya data lengkapnya, jadi bisa lebih aware lagi lah terhadap penggunaan smartphone ini. Kita cantumkan di deskripsi. Iya. Jadi gitu, kedepannya kita akan update lagi soal berita-berita yang sudah dilansir, Yang udah dirilis. yang sudah dirilis. Udah dirilis. Jadi gitu guys,
kedepannya kita akan ngasih informasi lagi yang sudah dirilis Dan terutama. tentunya terpercaya ya, karena Terpercaya. ada sumber referensinya, bukan teori-teori lah. Jadi jangan Kayak lupa gitu. nyalain loncengnya, subscribe. Dan Oke? juga komen. Ya. Bye-bye.